Ibu saudara warga jemaat GKJ Kanaan yang saya kasihi, COVID-19 meningkat tajam kasusnya 1 bulan terakhir ini karena varian Delta sudah memasuki negara kita. Rumah sakit penuh, antrian panjang, oksigen langka, obat sulit didapatkan. Mari Bapak Ibu, kita perketat protokol kesehatan. Memakai masker double keluar rumah. Jangan buka masker sedetik pun apabila kita berada di tempat umum. Sering mencuci tangan, membawa hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan, tidak keluar rumah jika tidak urgen, serta menghindari makan bersama di luar. Kita terus berdoa, kiranya Tuhan tetap menolong kita dan melepaskan kita dari masalah yang pelik ini. Tuhan beserta kita.
Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Segala puji dan syukur patut kita haturkan kepada Sang Khalik. Karena berkat penyertaannya kita boleh merasakan dan menikmati kehidupan yang dianugerahkan. Mari dengan penuh sukacita kita datang ke hadirat Tuhan dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita kuduskan ibadah minggu hari ini dengan sebuah pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Demikian kiranya atas saudara juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus telah mengajarkan kita tentang hukum kasih. Sebagaimana tertulis dalam Matius 22 ayat 37 hingga 40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Sungguh kita manusia yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Kita belum mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dari kehidupan kita. Sudah selayaknya kita memohon pengampunan dari Sang Maha Kudus dengan menyanyikan KPJ 136 bait yang pertama dan ketiga, Rahayu Wong Wedi Asih.
Marilah kita terima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Titus 3 ayatnya yang keempat sampai keenam demikian. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami kembali berhimpun bersama dengan keluarga dan juga terutama bersama dengan keluarga besar GKJ Kanaan. Di hari ini, di minggu ini, kami mau mensyukuri berkat-Mu ya Tuhan atas kehidupan Gereja Kristen Jawa Kanaan. Kami hendak memperingati ulang tahun GKJ Kanaan yang ke-13. Sebagai bentuk rasa syukur kami mau dasari dengan firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
segala perbuatanmu ya Tuhan, layak selalu diselidiki umatmu. Agung semarak pekerjaanmu oh Tuhan, dan keadilanmu tetap selamanya. Ajaibnya dijadikan peringatan, sungguh pengasih dan penyayang Tuhan itu, melimpahkannya rezeki bagi umatnya, karena dia ingat perjanjian kekalnya. Haleluya, ku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku. Kuasa kepada umatnya dengan memberikan tanah milik bangsa-bangsa, dan perbuatan tangannya benar dan adil, segala titahnya teguh selamanya. Haleluya, ku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku. Dikirimkannya kebebasan bagi umat, perjanjiannya tetap untuk selamanya. Takut kepada Tuhan awal dari hikmat, berakal budilah yang melakukannya. Haleluya, ku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku, dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaatmu. Demikianlah sabda Tuhan yang hidup. Berbahagialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya. Haleluya. Saudara dan sahabatku, banyak analogi yang digunakan untuk memaknai sebuah kehidupan. Ada yang mengandaikan kehidupan itu seperti jagat pewayangan. Ada wayang yang ditempatkan di sebelah kiri dan ada yang di kanan. Masing-masing menggambarkan karakter jahat dan karakter yang baik. Adegan cerita menjadi menarik oleh karena terjadinya perjumpaan yang jahat dan yang baik. Lalu sang dalang mengatur peran dari para wayang itu. Sang dalanglah yang akhirnya menentukan akhir jagat pewayangan. Dalam analogi kehidupan seperti ini, manusia meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya sudah diatur oleh sang dalang, sang sutradara agung. Tidak sedikit yang memandang hidup ini bagaikan roda pedati. Kadang roda ada di bawah, tetapi bergulirnya waktu kemudian ia akan segera naik ke atas. Hidup ini
selalu berputar. Kadang peristiwa baik menghampiri kita, namun kondisi buruk pun tidak dapat dihindarkan. Orang bijak mengatakan, ketika kita berada pada puncak kejayaan, ada di atas, jangan sombong dan takabur, karena tidak mungkin posisi kita terus-menerus di puncak kejayaan. Sebaliknya, ketika kita berada di bawah, bisa saja orang menghina dan mengecilkan. Tetapi jangan putus asa dan menyerah, karena posisi ini pun suatu ketika dapat naik ke atas. Banyak contoh orang-orang besar yang jatuh dalam kesombongannya, dan tidak sedikit pula orang-orang kecil mendapat kemuliaan. Ada juga orang yang mengandaikan hidup ini seperti makan gado-gado. Dalam gado-gado ada kangkung, labu, pare, telur, tempe, tahu, dan yang lainnya. Kadang hidup ini pahit getir seperti makan pare. Namun kehidupan juga bisa menemui kebahagiaan seperti ketika kita merasakan bumbu kacang yang manis. Semuanya, pelbagai jenis sayur dalam gado-gado akhirnya harus dikunyah dan ditelan. Demikian juga kehidupan ini harus dihadapi manis dan pahit. Ibu, bapak, dan saudaraku, kehidupan bisa juga diibaratkan sebuah perjalanan. Berangkat dari satu titik menuju sebuah tujuan garis akhir. Seperti lazimnya sebuah perjalanan, ada kalanya seseorang berhenti sejenak di rest area untuk beristirahat. Istirahat yang cukup membuat perjalanan dapat dilakukan kembali dengan lebih nyaman. Begitulah juga dengan hari ulang tahun. Hari ulang tahun merupakan momen yang tepat sebagai rest area. Kita berhenti sejenak untuk berefleksi, untuk mengevaluasi, melihat kembali apa yang sudah kita lewati dan lalui, sekaligus kita bersiap melanjutkan kembali perjalanan kehidupan dengan lebih mantap. Hari ini kita patut bersyukur karena beberapa hari yang lalu, tepatnya 9 Agustus, GKJ Kanaan bertambah usia. 13 tahun sudah perjalanan GKJ Kanaan sejak didewasakan. Terpujilah Tuhan. Di momen yang indah ini, melalui pemazmur, kita diingatkan untuk berhikmat dan bersyukur. Berhikmat dan bersyukur adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Mazmur 111 ayatnya yang ke-10 disebut demikian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kata takut di sini bukan dalam pemahaman negatif. Takut bukan berarti mengerikan atau menyeramkan sehingga membuat seolah-olah justru kita seperti jauh dari Allah. Dalam bahasa aslinya, kata takut sesungguhnya menjelaskan kekaguman. Secara logika, ketika kita kagum akan sesuatu, maka kita akan berusaha untuk terus dekat dan mau lebih mengenalnya. Pemazmur kagum akan Allah, sehingga ia terus mendekatkan diri pada Allah dan melibatkan Allah di sepanjang kehidupannya. Itulah berhikmat. Berhikmat bukan didapat dari cerdasnya atau pintarnya seseorang. Berhikmat diperoleh ketika Allah kita undang dalam perjalanan kehidupan dan kita persilakan ia menuntun
langkah kita. Bagaimana dengan bersyukur? Di ayatnya yang pertama, pemazmur menuturkan, haleluya, aku mau bersyukur dengan tulus hati kepada Tuhan. Saya mau menunjukkan sebuah gambar. Silakan Bapak, Ibu, Saudara, dan para sahabat mencoba menebak kira-kira ini gambar apa. Dari banyak penelitian, orang akan menjawab ini adalah gambar titik yang berwarna hitam atau ada noda yang hitam. Padahal di sekitar warna hitam itu ada warna putih yang luas. Tetapi warna putih seringkali tidak disebut ketika kita menjawab gambar apakah ini. Begitulah juga dengan kehidupan manusia. Kita kurang bersyukur, kita lupa bersyukur karena fokus kita hanya pada titik-titik hitam. Apa titik-titik hitam itu? Oh, banyak. Kita merasa paling menderita dalam hidup ini. Kita sering tidak puas dengan apa yang kita miliki. Kita sering iri atau cemburu ketika melihat orang lain lebih bahagia. Kita mengeluh karena tidak bisa mendapatkan apa yang orang lain bisa dapatkan. Jika hidup kita diarahkan pada titik-titik hitam itu, maka kita akan melupakan bahwa ada warna putih yang jauh lebih besar di kehidupan kita. Lalu pertanyaannya, apa warna putih itu? Kita masih bisa mendengar, melihat, bernyanyi, berkata, berpikir, tersenyum, berbagi, masih bisa makan, minum, berdoa, membaca kitab suci, bekerja, beraktivitas. Dan jangan dilupakan kita patut bersyukur karena kita masih hidup dan mendapatkan kesempatan untuk menjalankan tugas sebagai seorang manusia. Dalam bacaan kita, pemazmur menaikkan syukur oleh karena ada begitu banyak berkat Tuhan yang melimpah dalam hidupnya. Padahal kita tahu bersama, pemazmur juga pernah mengalami pengalaman di lembah kekelaman. Ia pernah sakit, ia pernah mengalami yang namanya dikejar-kejar fitnah. Pemazmur juga pernah ada di titik hampir mau mati. Tetapi semua pengalaman-pengalaman tersebut tidak membuat pemazmur untuk berhenti mengucap syukur. Karena baginya berkat Tuhan masih jauh lebih banyak. Sehingga amatlah tepat di Kidung Jemaat 439 bertutur, berkat Tuhan, mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berhikmat dan bersyukur satu paket. Berhikmat berarti mengundang Tuhan untuk memimpin perjalanan kehidupan kita. Dan bersyukur adalah terus menikmati berkat-berkat-Nya di sepanjang perjalanan bersamanya. Apapun keadaan kita, suka, duka, pahit, manis, susah, senang, sehat, sakit, kita patut terus berhikmat dan bersyukur. Dirgahayu GKJ Kanaan, selamat berhikmat dan bersyukur dalam Tuhan. Tuhan Yesus menuntun gereja kita sampai Maranatha. Amin.
Umat yang percaya yang dikasihi oleh Allah, marilah kita bersama mengikrarkan pengakuan iman kita dengan sesungguhan hati, sebagaimana dalam pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersatu dalam doa. Selalu dan selalu kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Oleh karena rahmat dan kebaikan-Mu, kami dapat beribadah bersama keluarga. Kami bersyukur atas keluarga kami. Kami bersyukur atas pekerjaan, studi, pelayanan, hidup bermasyarakat, dan rasa syukur atas pertambahan usia, baik kami yang merayakan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Terlebih lagi hari ini kami sedang merayakan pertambahan usia bagi GKJ Kanaan. 9 Agustus lalu, gereja kami berusia 13 tahun. Kiranya hikmat dan penyertaan-Mu menaungi GKJ Kanaan dalam menerangi dan menggarami dunia ini.
Berkatilah majelis, komisi bebadan dan juga karyawan gereja. Naungilah kerukunan, anugerahkan kesatuan, dan ajarlah kami untuk berpengharapan dalam menanti izin membangun tempat ibadah. Kepadamu kami serahkan GKJ Kanaan. Saat ini hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sakit. Bapak Setio Murbono, Ibu Sukardi, Bapak dan Ibu Rumadi, Bapak Sumarto, Ibu Sudarni Sungkono, Ibu Suradi, Saudara Averel, Ibu Kristina Winarni, Bapak Untarto, Bapak Yonatan Ngatio, Ibu Suhardi, Bapak dan Ibu Mulyadi, Ibu Ismiati, Bapak dan Ibu Margio, Saudari Kristina Utami, Bapak Priyanto, Bapak Yesudi Supit, Ibu Sri Winarni, Bapak Wugio, Ibu Sih Mariani Soekarno, Bapak Krisno Susilo, Bapak Dede Haryanto, Ibu Yuniarti, Bapak Sarjono, Bapak Waljiman, Bapak Rianto, Bapak dan Ibu Sunarto, Bapak Supandoyo, Ibu Setiaheru Praptini, dan Ibu Yunita Kuntari. Karuniakanlah kekuatan dan kesabaran kepada mereka. Berkatilah setiap upaya yang dilakukan untuk mendukung pemulihan. Dengan kerendahan hati, mujizat-Mu memulihkan dan menyembuhkan. Ya Kristus, setiap kami juga tak terlepas dari pergumulan, yang berjuang mencari kerja, mencari pasangan hidup, yang tengah merencanakan menikah, keluarga yang menanti kehadiran anak-anak kami dalam studi demi merajut masa depan, keluarga yang terkendala dalam ekonomi, bahkan di masa pandemi, banyak yang mengalami pemotongan gaji, keluarga yang mengalami keretakan rumah tangga, orang tua kami yang telah menapaki usia lanjut, dan juga problema yang dihadapi para duda, janda, yatim piatu, serta orang-orang berkebutuhan khusus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terus berseru dan memohon belas kasih-Mu. Ajarlah kami untuk terus berani menghadapi setiap lika-liku kehidupan. Terakhir kami mendoakan bangsa Indonesia. Kami bersyukur ya Bapa, lusa kami akan merayakan kemerdekaan. Kiranya ulang tahun bangsa kami memberi dampak yang baik untuk kesatuan rakyat dalam berperang melawan COVID. Berkatilah para pemimpin, dokter, perawat, relawan, pengajar, dan tokoh masyarakat, agar mereka terus berkontribusi, serta naungilah semangat kepada kami warga negara Indonesia. Kami rindu bangsa kami dan dunia ini pulih dari pandemi. Demikian doa syukur dan syafaat kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat kekasih Kristus, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Adapun dasar persembahan diambil dari Mazmur 50 ayat 23 demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban,
ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Persembahan yang telah terkumpul dapat diserahkan ke majelis wilayah atau dapat ditransfer ke rekening Bank BNI Cabang Bumi Serpong Damai, nomor rekening 074 0916 429 atas nama Gereja Kristen Jawa Kanaan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menyanyi dari PKJ 145 ayat 1. Aku melangkah ke rumah Tuhan. Marilah persembahan ini kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami terima melalui Bapak Pendeta Arya Triyudanto, yang mengajar kami selalu bersyukur atas nikmat dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami setiap saat. Terlebih di tengah pandemi 19 ini ya Tuhan, agar kami lebih dekat lagi kepada Tuhan dan kami dapat menjadi berkat untuk orang lain. Pada kesempatan ini, kami memberi persembahan ini, mohon kiranya Tuhan mengkuduskan persembahan ini. Baik persembahan bulanan, persembahan mingguan, persembahan pembangunan, dan persembahan-persembahan lainnya, agar dapat dipergunakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di GKJ Kanaan. Berkatilah bagi orang-orang yang mengelola persembahan ini, agar mereka dapat melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Apabila dalam memberi persembahan terselip dosa dan kesalahan, ampunilah kami ya Tuhan. Doa ini kami aturkan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Ibu bapak saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Berhikmat dan bersyukurlah senantiasa dalam kehidupanmu. Kami siap melakukannya, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan sumber segala berkat dan kekuatan akan memperlengkapi dan meneguhkan saudara dalam mengarungi hidup di dunia ini dengan kekuatan dan kuasa kasih-Nya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bersama kami, saya Tejo, saya Ina dalam acara Kanaan dalam Berita. Mantap nih kan, kita sapa dulu dong. Ya, Bapak Ibu, jemaat GKJ Kanaan, sehat semuanya? Semuanya sehat, semuanya semangat. Masih semangat? Puji Tuhan. Nah, ada apa nih Kang? Kayaknya seru sekali nih siang ini. Kenapa ini? Ada acara apa nih sebenarnya? Oh, Ina belum tahu siang ini. Oh, Ya, kita kan sekarang ini pembawa acara ceritanya ini. oh, MC. Oh, ya. Jadi kemarin saya dibisikin sama panitia bahwa saya harus membawakan breaking news. Breaking news. Iya. Oh, Tahu nggak? ini apa ya? Breaking news itu berita penting. Berita penting. Mau tahu berita pentingnya? Apa itu Kang? Apa? Jadi hari ini Jemaat Kanaan bersama-sama merayakan ulang tahun GKJ Kanaan. Nggak tahu juga? Kurang ngerti Kang. Jadi tanggal 9 Agustus kemarin Ya. GKJ Kanaan genap berusia 13 tahun. Luar biasa, 13 tahun Kang. 13 tahun itu ibaratnya itu remaja loh Kang. Iya, udah besar. Iya, pencarian jati diri. Nah, itu. Iya, Kang. Iya. Ya. Nah, mungkin ya, ini gini Kang, aku juga dengar tuh bahwa gereja kita saat ini itu mengusung satu tema yang bagus banget. Nah, ini aku kemarin nggak hadir. Apa temanya? Nah, temanya itu Kanaan berhikmat dan bersyukur. Oh, mantap sekali ini Luar temanya biasa ini. kan, diharapkan gereja kita nanti akan tumbuh dewasa. Oh, iya. Terus tetap setia kan. Amin. Setuju, amin. Pokoknya tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Nah, gitu kan. Ini ngomong-ngomong, Kang Bejo kemana nih? Nggak tahu. Kang Bejo itu waktunya syuting katanya mau nyelesain kursus Mandarin. Gak lulus Kang Perasaan Bejo dari itu. kemarin kursus Mandarin mulu kan. Nggak tahu, gak lulus. Padahal aku juga diajarin sama dia loh. Ya udah, nggak apa-apa. Ya. Langsung saja lah, kita lanjut aja ya kan? Jangan dulu, Ina. Kenapa? Saya sebelum dilanjut ada hadiah untuk gereja Kanaan. Keren, kok bawa lagi? Aku nggak bawa apa-apa ya kan? Hadiahnya pantun. Tadi saya tulis di jalan itu. Ayo ngaku. Ini penting ini. Loh, takut salah ini. Takut salah. Ya wes. Penting ya, dengerin ya. Iya. Nih, jemaat GKJ Kanaan, saya ada pantun buat kita semua. Ya, ayo lanjut. Awan cerah di langit biru, Cakep, matahari hangat di hari Minggu. cakep. Selamat ulang tahun buat gerejaku. Semangat dan sukses selalu. Wih, keren. Dan pintar kali pantun. Nah, bojoku yang bikinin tadi. Pintar bojomu berarti kan? Iyalah. Ya wes, sekarang kita lanjut saja acaranya. Ya, acara selanjutnya adalah acara rekam jejak atau
apa ya namanya ya Kang ya, itu loh Kang, kalau sejarahnya gitu loh, Sejarah Kanaan dari berdiri gitu, napak tilas dari berdiri sampai sekarang. Iya. Itu terus ada lagi apa ya Kang ya, acara hari ini ya? Ada tumpengan nggak kira-kira? Oh iya kan? Iyalah ulang tahun. Ulang tahun masuk lah potong. Iya, ada potong tumpeng juga. Apalagi Nak? Apalagi ya? Ya nanti paling kita berdoa gitu sih sama sambutan-sambutan. Kalau sambutan udah biasa. Ya, yang penting ini kita masuk acara yang pertama dulu ini. Betul. Kita langsung saja masuki acara yang pertama. Iya. Acara rekam jejak atau napak tilas. Monggo. Silakan. Perjalanan Jemaat GKJ Kanaan yang telah berusia 13 tahun pada tanggal 9 Agustus yang lalu dimulai dengan kegiatan dari warga jemaat di kawasan Kebayoran Lama yang merupakan bagian dari GKJ Kebayoran yang kini bernama GKJ Nehemia. Keinginan untuk mandiri serta memiliki gedung gereja sendiri dirintis dengan memulai kebaktian wilayah Kebayoran Lama sekalipun di tempat yang berpindah-pindah. Pada tahun 1975 kita mengadakan kebaktian di gedung Sambada, Kompleks Seknek Cidodo, di mana salah seorang warga kita yakni Bapak Sudarto bertempat tinggal. Pada tahun 1976, kebaktian kemudian dipindahkan ke rumah almarhum Bapak Karyo Timejo di Jalan Kweni, Kebayoran Lama. Seiring dengan bertambahnya jemaat yang makin banyak, maka wilayah Kebayoran Lama II berkeinginan untuk mencari tempat guna mengadakan kebaktian sendiri. Maka pada tahun 1986 sampai pertengahan tahun 2001, Kebayoran Lama II menyelenggarakan kebaktian di rumah almarhum Bapak Suwasto di Gang Sinta, Larangan Selatan, dan bersama rumah Bapak Sudarno juga digunakan untuk pelayanan sekolah minggu. Pada bulan Agustus sampai Oktober tahun 2001, atas usaha majelis kita, Bapak Subaryadi serta Bapak Budi Armanto, kita dapat menggunakan aula Universitas Budi Luhur di Jalan Cilduk Raya untuk kebaktian bagi seluruh warga Kebayoran Lama. Ibadah perdana dilaksanakan dengan pelayan ibadah Pendeta Lusindo Yusef Lumban Tobing, dan pengisi pujian adalah paduan suara Gita Puja dengan dirigennya almarhum Bapak Wagito. Sejak bulan November 2001, kemudian kebaktian diupayakan dengan menggunakan gedung GPIB Gibeon di Pesanggerahan. Ibadah perdana dilayankan oleh Pendeta Samuel Bambang Haryanto dan pengisi pujian oleh kelompok paduan suara Jilumo yang kemudian berganti nama menjadi Paduan Suara Naomi, dan dirigennya ialah almarhumah Ibu Sri Samija. Memasuki tahun 2002, tepatnya tanggal 13 Januari 2002, wilayah Kebayoran Lama diperkenankan untuk melayankan sakramen perjamuan yang dilakukan oleh almarhum Pendeta Sutarman.
Seiring dengan bertambahnya kegiatan dan semangat wilayah Kebayoran Lama, maka Majelis GKJ Nehemia menerbitkan surat keputusan tanggal 15 Mei tahun 2002 berupa pembentukan panitia tetap pembentukan Pepantan Kebayoran Lama. Ketua panitia tetap ini adalah Bapak Yohanes Marimin, sedangkan koordinator Majelis Kebayoran Lama dijabat oleh Bapak Subaryati. Panitia juga mendapatkan pembekalan mengenai organisasi gereja oleh almarhum Pendeta Sutarman, serta pengenalan pendewasaan GKJ Tangerang oleh Bapak Nono Medi. Ada dua hal penting yang telah dilakukan oleh panitia tetap. Yang pertama adalah kita mendapatkan izin untuk menggunakan gedung Pastoran Kodam Bintaro yang terletak di Pesanggerahan, sehingga sejak tanggal 3 November 2002 sebagai ibadah perdana yang dilayankan oleh Pendeta Samuel Bambang Haryanto dapat kita gunakan sampai sekarang. Untuk kepentingan lahan parkir, kita meminta izin menggunakan lapangan SMA Kartika. Sehubungan dengan penggunaan Pastoran Kodam oleh berbagai denominasi gereja, maka kita juga acap menggalang kerjasama serta persaudaraan, termasuk dengan 2 orang pastor ABRI yang bertempat tinggal di pastoran ini, yakni Romo Notowardoyo PR dan Romo Hendaryanto PR. Para pastor ini berkenan melayankan khotbah, terutama pada saat kita mengadakan kebaktian berbahasa Jawa. Berkat Tuhan semakin melimpah bagi Kebayoran Lama. Hal ini terbukti dengan keberhasilan kita memenangkan lelang penjualan tanah oleh BPPN di Kafling, Departemen Luar Negeri yang terletak di Jalan Asri, Desa Kreo, Ciledug. Kita mendapatkan tanah seluas 1.675 meter persegi dengan harga beli 333 juta atas diri almarhum Bapak Paulus Suparman selaku bendahara tetap panitia. Dengan aset ini kita dapat gunakan untuk berbagai keperluan. Mengingat semakin matangnya persiapan yang dilakukan oleh wilayah Kebayoran Lama, maka Majelis GKJ Kanaan telah menetapkan perubahan calon pepantan ini menjadi Pepantan Kebayoran Lama dengan Ketua Majelis Pepantan Kebayoran Lama dijabat oleh Bapak Subroto RH. Pelayanan peneguhan Pepantan Kebayoran Lama terjadi pada tanggal 2 Januari 2005. Pepantan Kebayoran Lama terus melangkah dengan berbagai upaya, kegiatan maupun pelayanan selama kurang lebih 3 tahun 7 bulan, yang pada akhirnya kita berhasil mendapatkan status gereja yang dewasa dan mandiri menjadi GKJ Kanaan atas perjuangan dan pergumulan kita yang tetap bersandar atas kasih setia serta pertolongan Tuhan semata. Selama proses pendewasaan, kami diberi kesempatan dan wewenang untuk mengelola keuangan dan mengembangkan diri. Ibarat seorang anak yang dilepas,
namun tetap dipantau orang tua. Dalam hal ini GKJ Nehemia. Hal yang menjadi fokus GKJ Nehemia adalah tempat ibadah. Kami belum bisa mengusahakan rumah ibadah. Namun kami meyakinkan Majelis GKJ Nehemia bahwa Majelis Sepantan Kebayoran Lama menjamin akan keberlangsungan ibadah. Oleh karena Majelis GKJ Nehemia melihat kedewasaan Pepantan Kebayoran Lama, maka pada tanggal 9 Agustus 2008, Pepantan Kebayoran Lama didewasakan oleh GKJ Nehemia menjadi GKJ Kanaan. Pelaksanaan ibadah pendewasaan dipimpin oleh Pendeta Samuel Bambang Haryanto dan khotbah dilayankan oleh almarhum Pendeta Emeritus Dr. Sutarman. Serah terima dilakukan oleh Ketua Majelis GKJ Nehemia, Pendeta Lusindo Yael Tobing, kepada Ketua Majelis GKJ Kanaan, Bapak Untarto. Termasuk juga diserahkannya Pastori Puribeta. Setelah didewasakan, jabatan majelis dimulai dari awal lagi. Pada saat proses pepantan menuju pendewasaan, saya dipercaya oleh rekan-rekan majelis untuk memegang administrasi keuangan atau bendahara dan juga membantu pelayanan di bidang rumah tangga. Kendala yang kami hadapi yaitu: pertama, gedung masih menumpang, ibadah harus dimulai pukul 6. Yang ketiga, terdapat batasan waktu penggunaan gedung dikarenakan ada gereja lain yang memakai rumah ibadah setelah GKJ Kanaan. Sesuatu yang berkaitan dengan tempat ibadah harus seizin pengelola. Puji Tuhan, kendala tersebut bisa teratasi karena pihak GKJ Kanaan dapat berkoordinasi baik dengan pengelola Pastoran ABRI Kodam Bintaro dan gereja lain sesama pengguna Pastoran ABRI Kodam Bintaro. Dengan berjalannya waktu, gereja yang memakai gedung ibadah setelah GKJ Kanaan pindah, sehingga ibadah GKJ Kanaan dapat dimulai pukul 7 dan penggunaan gedung ibadah menjadi lebih longgar. Majelis sangat terbuka untuk membuat nama gereja pada saat itu. Jemaat diberi kesempatan untuk mengusulkan nama dan voting terbanyak dari jemaat yakni Kanaan. Sehingga saat pendewasaan Pepantan Kebayoran Lama menjadi GKJ Kanaan. Setelah didewasakan, jemaat atau gereja memerlukan gembala jemaat atau pendeta. Februari 2009, majelis yang diketuai oleh Diaken Utaryo membentuk tim pemanggilan pendeta yang dikomandani oleh almarhum Bapak Justinus Sudarjo. Dalam proses pemanggilan pendeta mengerucut satu orang nama calon pendeta, yaitu Saudara Arya Triyudanto SSI, lulusan dari STT Jakarta. Pada tanggal 7 Desember 2010 diadakan ujian peremtoar dan dinyatakan lulus. Selanjutnya menjalani proses vikaris. 11 Februari 2012, Saudara Arya Triyudanto SSI ditahbiskan menjadi pendeta GKJ Kanaan. GKJ Kanaan selalu berupaya aktif dalam setiap kegiatan klasis Jakarta bagian Barat. Tidak hanya majelis yang turut aktif, tetapi komisi-komisi yang ada di GKJ Kanaan juga turut andil dalam persekutuan antar gereja klasis Jakarta bagian Barat. Beberapa acara besar yang dipercayakan klasis
kepada GKJ Kanaan antara lain, Agustus 2011 menyelenggarakan Porseni Klasis Jakarta bagian Barat. 14 November 2015 sebagai gereja penghimpun sidang klasis. 18 Maret 2017 menyelenggarakan Festival Gending Gerejawi seklasis Jakarta bagian Barat dan Jakarta bagian Timur. September 2017 menjadi tuan rumah Porseni anak GKJ Klasis Jakarta bagian Barat. Bukan perkara mudah untuk menyelenggarakan acara-acara besar seperti ini, apalagi dengan keterbatasan kita seperti belum adanya gedung gereja. Namun setiap upaya yang kita lakukan, baik bekerja sama dengan jemaat, komisi-komisi ataupun gereja lain, dapat membuahkan hasil yang luar biasa. GKJ Kanaan dimampukan boleh melaksanakan setiap tanggung jawab yang diberikan klasis dengan baik. Saya ini sebenarnya menjadi jemaat Gereja Kristen Jawa di Jakarta itu sekitar akhir tahun 1989 ya, setelah pulang dari belajar di Amerika. Tuh, pada tahun 90-an awal itu kebetulan istri saya ini harus melaksanakan wajib kerja sarjana di puskesmas. Dapatnya itu di Cipondo, Tangerang, sehingga kami harus cari rumah dan ternyata dapatnya di Bangun Desa 2 di Ciledug ya. Dengan tinggal di Ciledug, itu otomatis kami juga menjadi warga jemaat GKJ Nehemia wilayah Kebayoran Lama. Seingat saya, keinginan membangun gereja ini sendiri sudah ada ya sebelum saya gabung dengan GKJ wilayah Kebayoran Lama. Bahkan waktu itu Pak Wasto almarhum ya sudah menyediakan rumahnya nih untuk dipakai kegiatan ibadah mingguan. Jadi wujud nyata kegiatan jemaat GKJ Nehemia ini ditunjukkan juga dengan diberikannya izin oleh Pak Bambang Guritno almarhum ya untuk memakai tanahnya di daerah Joglo untuk kegiatan gereja, termasuk nantinya bila dimungkinkan menjadi gereja. Ini pada awal tahun 90-an. Namun seperti diketahui setelah dibangun bedeng dan dipakai untuk beberapa kegiatan, termasuk terakhir itu dipakai untuk pertandingan ya atau berkumpul bersama dalam rangka Paskah. Ternyata pada suatu malam setelah itu bangunan tersebut dihancurkan oleh sekelompok ya, sekelompok ini lebih dari 100 orang ya, yang tidak seiman dengan kita. Nah, mengingat kita semua belum tahu kapan bisa mewujudkan suatu bangunan gereja, maka pada saat ada kesempatan untuk memiliki aset berupa tanah melalui lelang BPPN. BPPN itu Badan Penyihatan Perbankan Nasional nih, pada tahun 2000-an awal. Beberapa dari pimpinan GKJ Nehemia ya wilayah Kebayoran Lama berpikir ada baiknya kalau kita menyimpan tidak dalam bentuk uang tapi dalam bentuk aset tanah. Karena kalau aset uang itu kan akan dimakan inflasi sehingga lama-lama nilainya akan mengecil. Kalau dalam bentuk tanah itu nilainya akan semakin meningkat. Mengingat tanah itu kan nggak diproduksi lagi ya. Syukur-syukur nanti kalau tanah di atas tanah tersebut bisa didirikan gereja. Tentu dengan pendekatan yang baik ya terhadap masyarakat sekelilingnya. Berbagai upaya itu sudah dilakukan untuk mencoba mendapatkan izin gereja di atas tanah yang sudah dibeli dari BPPN tadi ya, yang sekarang itu menjadi tanah aset gereja. Walaupun semua persyaratan itu sudah dipenuhi, namun ternyata masih belum berhasil. Bahkan saat itu ya pihak-pihak yang ikut membantu kita sampai harus menghindari quote-unquote ya mereka yang kontra atau tidak sependapat dengan adanya gereja di situ. Selanjutnya kita juga mencoba melakukan pendekatan di lokasi tanah yang lain, namun juga masih belum berhasil ya. Nah, mereka yang terlibat waktu itu yaitu para senior saya tentunya ya. Seingat saya itu ada Pak Broto, Pak Marjio, almarhum Pak Paulus Suparman, almarhum Pak Bambang Guritno, Bapak dan Ibu Subaryadi, Pak Marimin, Pak Wisno, Pak Bambang Sarwono, Pak Sarjono. Kemudian ada kloter selanjutnya itu almarhum Pak Agus Purwanto, Pak Agus Sutiono, Pak Karmio, Pak Joko, Pak Sudi Supit, Pak Untarto, Pak Kardi, almarhum Pak Aman, Pak Heru Budi, dan kloter yang terakhir nih generasi muda ya itu angkatannya Mas Gogok CS ya.
Kendala utama menurut saya adalah mungkin pendekatan kami ya terhadap masyarakat sekitar yang belum optimal. Dan kami terlalu percaya kepada ketentuan formal yang ada ya. Dalam arti kalau syarat-syarat dalam ketentuan itu sudah terpenuhi, maka kami bisa memperoleh izin dengan lancar. Tapi kenyataannya di lapangan tidak demikian ya, karena ada juga aspek non-teknis atau non-ketentuan yang mungkin jadi penghambat bagi pembuat keputusan untuk melaksanakan keputusannya. Memang di setiap tahapan ada saja halangan ya atau masalah, tapi memang itu tugas tim ya untuk mampu mengatasinya, mulai dari tahapan minimal mencari 60 tanda tangan, dukungan formal dari RT, RW, lurah, camat, dinas, bahkan pimpinan daerah ya, atau yaitu wali kota atau bupati. Termasuk di dalam juga pimpinan atau tokoh-tokoh non formal ya, dan organisasi-organisasi non pemerintah. Setiap zaman dan era tentu mempunyai kendala yang berbeda-beda. Namun menurut saya, biarlah kendala yang menjadi penghambat tersebut tidak membuat kita semua semakin kendur ya, tapi malah meningkatkan semangat untuk semakin giat ini mengupayakan kerinduan kita dalam memperoleh izin pembangunan gereja ini. Pengalaman kita selama ini menunjukkan bahwa untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, maka tim ini harus lebih ulet ya, lebih gigih, lebih piawai dalam berkomunikasi, dan mempunyai keikhlasan untuk berkorban ya, baik waktu maupun tenaga. Dan doa dan dukungan dari semua jemaat ya tentu akan sangat diperlukan ya, guna meningkatkan spirit nih ya, spirit tim yang sudah ditunjuk dan diberi tugas untuk melaksanakan tugasnya ini seoptimal mungkin, agar kerinduan kita dapat terlaksana, yaitu berdirinya Gereja Kristen Jawa Kanaan. Amin. Saudara dan sahabatku, seorang pemikir asal Irlandia bernama Edmund Burke pernah berkata, sejarah adalah suatu perjanjian di antara orang yang sudah meninggal, mereka yang masih hidup, dan mereka yang belum dilahirkan. Saat ini, kita semua adalah pelaku sejarah. Oleh karenanya menjadi sangat penting bagi kita untuk menorehkan tinta emas dalam perjalanan sejarah gereja, sehingga warisan kita adalah warisan yang berharga bagi pelaku dan penulis sejarah GKJ Kanaan selanjutnya. Segala pergumulan gereja, khususnya izin membangun tempat ibadah, kiranya dapat kita upayakan bersama-sama. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terus semangat, terus berhikmat, dan terus bersyukur. Tuhan Yesus memberkati GKJ Kanaan. Ya, luar biasa Kang Tejo. Iya, betul. Ternyata nah, perjuangan GKJ Kanaan menjadi gereja yang dewasa itu, waduh, luar biasa. Liku-liku Kang. Betul sekali. Dan bagi mungkin Bapak Ibu majelis yang berjuang juga ikut berjuang gitu ya, itu pelayanannya mantap sekali. Saya jadi ingat loh Kang, waktu pertama kali beribadah di gereja Kanaan ini. Iya. Gimana ini? Apa namanya? Saya itu merasa tentrem gitu loh, maksudnya nyaman. Kayak saya itu gereja di rumah di kampung sana. Iya, jadi jemaatnya ramah-ramah, baik-baik gitu. Jadi makanya saya merasa nyaman. Ya udah, memantapkan hati saya untuk beribadah dan pelayanan di sini gitu kan. Nek Kang Tejo di GKJ Kanaan masuk jemaat tetap tahun berapa? Saya sekitar tahun 2010 nah. Jadi 2010 itu saya dinyatakan sah menjadi anggota GKJ Kanaan. Dulu sih simpatisan saja nah. Jadi ya kita menjajaki. Saya juga baru tahu loh. Sejarah ceritanya tadi itu saya juga merasa tersentuh gitu. Jadi memang macam-macam GKJ Kanaan itu. Jadi keluarganya, rasa kekeluargaannya itu sangat, nggak bisa cuma dengan kata-kata lah, hubungan emosionalnya itu sangat. Oke, ya. Sudah cukup kan? Cukup. Baiklah Bapak Ibu, daripada kita pusing yang mendengarkan Kang Tejo mengatakan apa, saya juga tidak tahu itu. Ya, kita lanjutkan saja acara berikutnya Kang Tejo. Ya. Apa ya acara berikutnya adalah
yang kita tunggu-tunggu sih. Iya. Pemotongan tumpeng. Potong tumpeng. Ulang tahun, dimotong tumpeng kan. Betul. Sebagai simbolis ya bahwa GKJ Kanaan sudah bertambah usia. Cocok. Setuju. Ya, gitu. Kita langsung saja ya. Nanti potong tumpeng secara simbolis akan dilaksanakan bersama-sama ya. Nanti Bapak Pendeta dan Pak Purwadi sebagai ketua majelis. Monggo kami persilahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur oleh karena GKJ Kanaan telah bertambah usia. Kiranya terus kita menjadi Gereja Kristen Jawa Kanaan yang berhikmat dan bersyukur. Sebagai bentuk rasa syukur, mari kita potong dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Saya akan berikan kepada Bapak Ketua Majelis kita, Bapak Diaken Purwadi. Saya terima dengan ucapan syukur, semoga GKJ Kanaan semakin bertumbuh dan dewasa, serta senantiasa menjadi berkat bagi pelayanan di gereja dan juga bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita naikkan syukur di hadapan Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kristus Tuhan, pada hari ulang tahun GKJ Kanaan, kami hendak menengok ke belakang, meninjau ulang masa lampau, menapak tilasi jalan hidup 13 tahun, mengamati jalan pelayanan yang turun naik berliku-liku, mengenang peristiwa tawa maupun air mata, menyesali segala dosa, dan memohon Engkau mengampuni persekutuan kami. Serta tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu. Matur nuwun Gusti Yesus. Kristus Tuhan, pada hari ulang tahun GKJ Kanaan, kami hendak memandang masa depan, membayangkan jalan yang masih akan ditempuh, menduga-duga kemana jalan ini akan mengarah, mencemasi apa yang terjadi, mengkhawatiri izin membangun tempat ibadah, menimbang-nimbang apa yang harus kami siapkan dan memperhitungkan segala kemungkinan. Namun kami tetap mempercayai Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kristus Tuhan, pada hari ulang tahun GKJ Kanaan, kami menengadah ke atas, menghempaskan diri ke dalam pelukan Tuhan, menyandarkan diri pada cinta-Mu, menikmati keteduhan dan kedamaian, mempercayakan diri pada pemeliharaan-Mu, dan menyerahkan GKJ Kanaan pada kuasa Sang Mujizat. Bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, terima kasih Pak Pendeta untuk penyerahan tumpeng kepada Pak Purwadi dan sudah diterima oleh Pak Purwadi sebagai simbolis. Lagi ngopo wi? Sedih nah aku nah. Ngopo kok sedih? Ya sedih aja, sedih. Ayo, masuk nangis isin no. Sedih ngopo? Kebagian tumpengnya ada kok tumpeng tapi nggak dapet.
Aku ya bodoh. Aku ya berharap saya kiriman tumpeng ya kan. Iya, dulu kalau kita bisa bertemu gitu, pasti ramai sekali ya. Pasti ramai ya kan, terus liwetan, mangan tumpeng bareng gitu ya. Aduh. Ya, terus kita nge-MC juga langsung live dan mungkin ya lebih inilah. Ya, merindukan suasana itu ya kan. Ya kita berdoa. Berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir. Amin. Betul, kita bisa bertemu tatap muka dengan jemaat-jemaat yang ada di rumah kan. Betul, saya setuju. Nah, sekarang acara selanjutnya apa, Nak? Mau acara lagi selanjutnya? Iya dong, acara selanjutnya apa? Acara selanjutnya sambutan. Oh, sambutan. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama siapa? Sambutan yang pertama akan diwakilkan oleh salah satu dari majelis. Ya, ini adalah Bapak Yuli Santoso. Ya. Sambutan yang kedua? Sambutan yang kedua yaitu oleh Bapak Pendeta kita yang keren. Bapak Arya Triudanto. Ya. Gitu. Oke. Monggo kita persilahkan untuk Pak Yuli dan Pak Arya. Monggo. Salam Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Majelis GKJ Kanaan. Yang kami hormati Bapak Pendeta Arya Triudanto. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Anak dan Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Secara khusus pada hari ini, ketika kita bersama-sama merasakan pendaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan bergereja, di mana GKJ Kanaan telah genap berusia 13 tahun pada tanggal 9 Agustus yang lalu. Dan pada hari ini kita merayakannya. Selama kurang lebih 12 tahun, GKJ Kanaan telah melakukan banyak kegiatan, baik di bidang organisasi, penata layanan, peribadahan, persekutuan, dan pembinaan warga gereja, serta kesaksian dan pelayanan lainnya, dengan aman dan lancar. Namun sejak Indonesia mengalami pandemi di bulan Maret 2020, maka semua kegiatan di atas tidak bisa dilakukan secara normal. Tahun ini adalah tahun kedua GKJ Kanaan merayakan ulang tahun tidak di dalam gedung gereja dan bersekutu secara langsung. Sudah hampir 2 tahun ini, GKJ Kanaan melakukan ibadah secara online. Walaupun demikian, hal itu tidak mengurangi semangat kita untuk senantiasa tekun beribadah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami wakili Ketua Majelis GKJ Kanaan mengajak seluruh anggota majelis, pengurus komisi, tim, bebadan, panitia, dan pengurus PMB untuk tetap bersemangat dalam melaksanakan rencana pelayanan tahun 2021 di tengah kondisi yang serba terbatas ini dengan memanfaatkan berbagai sarana dan kemajuan teknologi serta cara-cara kreatif yang lainnya agar setiap kegiatan dapat berjalan dengan baik. Salah satu agenda penting yang menjadi pergumulan kita bersama adalah pengurusan izin membangun gedung gereja di tanah aset yang kita miliki. Untuk itu kiranya setiap usaha kita tingkatkan diiringi dukungan doa dari segenap warga jemaat GKJ Kanaan. Kepada segenap warga jemaat GKJ Kanaan, majelis mengajak untuk terus menguatkan iman serta meningkatkan persekutuan kita dengan aktif mengikuti kegiatan serta pelayanan yang diagendakan oleh para pengurus gereja. Mari meningkatkan kepedulian bersama serta tetap menjaga kesehatan kita masing-masing. Mari kita berdoa agar pandemi segera berakhir dan kita dapat beribadah dan berkegiatan kembali seperti sebelumnya.
Mari kita terus berkhidmat di dalam Tuhan dan senantiasa bersyukur atas kehidupan kita. Dirgahayu GKJ Kanaan, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita bersama-sama mengucap syukur di mana gereja kita berulang tahun yang ke-13. Kalau seorang anak usia 13 tahun itu mulai memasuki usia remaja. Seorang remaja sedang semangat-semangatnya mencari jati diri yang sebenarnya. 13 tahun adalah waktu yang sangat cepat apabila di rentang waktu tersebut kita selalu mengalami hal yang menyenangkan. Semua harapan dan keinginan kita terpenuhi. Yang ada hanya bahagia dan sukacita. Menjalani hidup rasanya enteng tanpa beban. Senyum lebar tertebar setiap saat. Namun, 13 tahun adalah waktu yang sangat lama dan panjang, bahkan bisa dibilang melelahkan apabila dikaitkan dengan hal-hal yang kurang menguntungkan atau menyedihkan. Permohonan dan harapan-harapan kita tidak terwujud. Rasanya ingin segera berlalu saja waktu-waktu yang membosankan ini. Hidup penuh khawatir, cemas, takut, dan serba salah. Mau ngapain aja. Lalu bagaimana kita memaknai 13 tahun usia GKJ Kanaan? Apakah menyenangkan atau melelahkan? Harus diakui saat ini kita sedang berjuang dengan pandemi COVID-19 dan juga bergumul agar segera mempunyai tempat ibadah sendiri. Sebagai orang percaya, kita meyakini Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja tidak akan pernah meninggalkan di sepanjang usia GKJ Kanaan. Mari kita terus berjuang, kita berdoa, kita berhikmat, dan kita bersyukur. Ulangan 31 ayatnya yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Dirgahayu GKJ Kanaan, Tuhan Yesus memberkati kita. Ya. Kami mengucapkan terima kasih untuk sambutannya kepada Bapak Yuli dan juga Pak Arya. Betul sekali. Semoga apa yang sudah diutarakan membuat kita semakin semangat lagi, gitu ya. Betul. Benar. Ya, dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk setiap pihak ya, terutama juga bagi rekan-rekan yang terlibat dalam acara hari ulang tahun GKJ Kanaan. Banyak banget. Ya. Kami ucapkan terima kasih dan juga kami mohon maaf sebagai MC mungkin banyak kekurangan. Betul sekali. Salah kata, salah perbuatan yang menyinggung Bapak Ibu semuanya yang di rumah. Iya. Kita akhiri saja ya kan? Iya, tapi sebelumnya kami juga akan memberitahu bahwa panitia UT GKJ Kanaan tahun ini akan memberikan kenangan, yaitu berupa souvenir. Ada souvenir? Iya. Biasa, bersyukuran dengan keadaan seperti ini kita masih dapat souvenir. Iya, paling nggak kenang-kenangan. Iya. Walaupun lain tak tumpeng ya. Iya, jadi nanti souvenir tersebut akan dibagikan oleh PMW. Oh iya, bekerja sama dengan PMW wilayah. Iya, di wilayah. Jadi nanti akan dibagikan dan nanti jemaat silahkan menunggu di rumah saja. Wah, mantap. Ya, gitu kan? Ya. Ada yang mau disampaikan lagi? Sebentar, sebelum saya tutup, kita tutup. Saya masih ada satu pantun. Kita oke gimana kita jaga takut salah ini. Lagi maklum Bapak Ibu lagi suka berpantun. Kita dengarkan saja. Biar nggak kalah sama Pak Yuli. Oke ya. Jalan-jalan beli es degan. Cakep, seger dia, seger. Betul. Jangan lupa makan juga
ke-8-nya. Oh iya, tegane enak. Iya. Ya, lanjut. Semoga di HUT tahun depan kita bisa bertatap muka. Amin. Baiklah Bapak Ibu, selamat ulang tahun untuk gereja kita GKJ Kanaan. Dan salam sehat untuk Bapak Ibu semuanya, semangat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap